Iya, Hayaman, alhamdulillah saya tidak belajar itu. Tidak gitu juga. Falaula annahu kana minal musabbihin. Di rumah kontrakan tuh mengakak istighfar gitu. Ya Allah, masih ngontrak ya Allah. Potong ihsan. Kadang-kadang tongji, potong gaji. Lama-lama apa kira dipotong ya Allah. Nangislah di rumah kontrakan itu. Bilanglah sama Allah, ya Allah, kalau kau pengen kasih rumah ini mudah ya Allah, tapi aku tak pengen bermaksiat dalam mendapatkannya. Dapat berita. Ini cerita dari guru saya. Tetangganya dapat beasiswa S3. Tetangga sebelah. Dia ngontrak, tetangganya S3. Dapat S3. Kata tetangganya, saya insya Allah mungkin berangkat dalam waktu dekat karena panggilan. Dan alhamdulillah beasiswanya sekeluarga, istri dan anak-anak ditanggung semua. Boleh tak saya minta tolong sama panjenengan, tolong jagakan rumah saya selama saya pergi ke luar negeri. Jadi 3 tahun dia sampai S3, tetangganya minta tolong dia jagakan rumah. Ini kontrakan dana habis. Siapa tahu yang S3 tak balik-balik. Dia ngambil S4, S5 ya kan. S berapa dah sekarang? S20 ya. S25 dah malah. Baru S3 kan masih panjang. Ada yang tak nyambung, ini lama loh tuh. Apa S25 tuh? Lama. Dah apa? Putar-putar ya dulu otaknya tuh. Putar tak nyambung. Terus si yang S3 bilang gini, ini ada mobil, tolong dipanas-panaskan ya. Mau pakai juga boleh tapi jangan dijual. Mintanya cuma rumah. Dapat bonus hak pakai. Bisa begitu abang kakak. Bisa begitu. Itulah respon karim namanya. Maka sering-sering disebut. Saya bilang sama budak-budak kita kalau ngandalkan duit, saya bilang mati, rusak tauhid. Saya ngomong sama Abah, sama Adam, Aidir, Ibal, Banjir, semua nih Heri, semua ada di sini. Jangan pernah berpikir cuma sampai duit jadi. Rugi kita demi Allah. Saya pernah di fase itu masalahnya. Apa-apa tuh saya hitung tuh pakai duit. Ini kayaknya aku gini, aku akan dapat segini. Apa ada? Titik kuda. Mau ngomong titik kuda. Tak dapat abang kakak. Tak ada. Makin berharap, makin sakit. Apa? Ini kayaknya dapat nih. Masa tak dapat? Ini orang udah hitung. Dapat. Apa ada? Terbengkas. Kan gini, saya berpikirnya kan sederhana. Ini saya cerita kebodohan saya. Ini akan nemuin orang kaya, akan nemuin orang yang kayaknya punya duit, aku akan dapat nih. Maksudnya itu mau invest, mancing, bayarkanlah meja makan ini. Lalu keluarlah semuanya. Nanti udah hitung nih, kalau aku keluar sekian nanti masuknya sekian. Dari dia apa ada? Terbengkas budak itu. Lalu temenung, saya bilang salah. Makanya 2L itu abang kakak, lakukan lupakan. Itu tidak muncul begitu aja. Penuh rasa dan penuh kenangan, lakukan lupakan dulu. Sakit sekali. Jadi saya sering ngetok-ngetok kepala saya tuh, bodoh, bengak, salah aku. Nah maka sekarang belajar untuk rilis. Pokoknya ya lakukan ya. Dan saya berkali-kali abang kakak boleh setuju boleh enggak ya. Bisa gini, kita nolong si A. Ini abang kakak nyambung mudah-mudahan ya. Saya nolong si A nih. Dulu waktu belum ngerti, saya berharap A yang balas.
Ternyata Bang Kakak, berjalannya waktu, saya salah Bang Kakak. Ketika kita nolong si A, yang nolong tuh X, yang nolong si Q, yang nolong L, yang nolong si M. Ini lupa dah, bahkan hilang. Ini yang datang-datang nolong-nolong gitu. Boleh percaya? Boleh enggak? Setuju enggak kira-kira? Nih, kita berbuat nih, nolong orang, bantu orang, ringan tangan, helpful lah. Enggak langsung ke kita pertolongannya, enggak balik ke kita, tahu-tahu Allah balas ke anak kita. Bisa gitu enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Saya ulang pertanyaannya. Bisa gitu enggak? Terlalu mudah bagi Allah. Abang Kakak, itulah rizqun karim. Maka Nabi Yunus tadi, kalau dia tidak berzikir dan tidak bertasbih kepada Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Maka Allah bilang, fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Keluar dari mulut ikan dan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit, kena muntahkan. Allah perintahkan ikan itu terbang. Saya baca di buku Ustaz Salim Afila itu, lapis-lapis keberkatan naik ke atas ikannya, berenang ke tepi baru dimuntahkan. Bisa kebayang kalau batuk ikan dalam laut. 3, naik ke atas, berenang ke tepi. Tepinya belum bukan Sungai Kapuas sama Kakak. Dipilihkan sama Allah lautnya yang dekat dengan umatnya. Coba tengoknya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Berarti tadinya ada enggak? Ada enggak tadinya? Tadinya tak ada. Karena Nabi Yunus landing, tumbuhkan tanaman labu. Nah, ini dijadikan orang ayat juga untuk ilmu Tibun Nabawi. Kalau orang tuh habis sakit, makannya makan labu. Selasa labu, Kamis. Lama kali loadingnya, ya Allah. Emang kalau duet gak ada tuh memang lama ya pikirnya ya. Harusnya kan saya kayak ada jeda gitu memang. Selasa labu. Paham? Bahkan dipaham. Habis itu, habis Selasa labu, Kamis. Oh, lama kali loadingnya, ya Allah saudara-saudara. Habis itu libur lagi oh. Libur. Tanggal merah. Aduh, nah. Buffering. Otak itu buffering. Ya Allah. Tak apalah, gini lain bukan ayam ini orang. Jadi kadang-kadang diajak ngomong tuh tak nyambung. Natap sih memang matanya ke layar tuh. Kosong gitu, sama kayak rekeningnya. Tatapan itu sekosong rekeningnya. Pernah dengar tatapan kosong? Apa? Nah, sekosong apa, Mas? Nah, gitu. Anyar Riki kalau kata orang. Buat kaos ya. Tatapanmu kosong, sekosong rekeningmu gitu. Langsung digebukin orang itu pakai kaos itu. Tapi boleh bikin desainnya tuh KMT, komunitas masih mau tahu. Ya kan? Nah, KMT yang pertama itu, KMT yang kedua kok tatapanmu kosong, sekosong rekeningmu. Hashtagnya bisa aja saya, gitu. Kena tinju orang pakai kaos itu tuh. Tuh kan kok pagi ini dibantai saya, dijatuhkan ke palung paling dalam. Masa sih? Itu pelasaan aja. Iya, pelasaan aja.
Senin, Selasa, Rabu. Nah, lanjut ya. Masih mau ngomongkan saldo rek kosong gak atau mau nyambung ayat nih? Lihat. Habis kami tumbuhkan sejenis labu untuknya, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Coba cari berapa follower Nabi Yunus di awal. Pengikutnya sangat sedikit, bahkan ada yang mengatakan tidak ada yang mau ikut dia. Kaumnya berasal dari kota Ninawa, sekarang Mosul, Irak, menolak ajakannya dan tetap menyembah berhala. Ada yang mengatakan malah jadi Nabi Yunus itu akhirnya punya follower 100.000. Jadi buat yang punya Instagram belum sampai 100.000 followernya, masuklah dalam perut ikan. Makanya ayam mendak fallback sampai sekarang. Ada yang tak saya fallback tuh? Udah lebih dari setahun, biar ya. Sampai dia nanti masuk perut ikan dan dia makan labu baru. Baru fallback. Ya kan? Itu pun pakai second account saya fallback. Jadi ternyata Bang Kakak, pada saat Nabi Yunus berdakwah tidak ada yang ikut, pada saat dia bertasbih menyebut nama Allah, justru malah dapat follower 100.000. Tidak diceramain kan kalau teknis ini? Mana nak ceramah masih dalam perut? Berarti kan bukan kerja kita ceramah tuh. Bukan kerja kita ngedatangkan hidayah tuh. Dalam perut ikan malah dapat follower, berdakwah malah tak dapat. Ini tidak masuk secara logika berpikirnya. Belajarlah dari surat As-Saffat ini. Cuma sayang cerita Nabi Yunus gak lompat ke surat As-Saffat. Betul bukan kepalanya? Astagfirullahaladzim. Maka wakil pengasuh, saran saya beli Quran stabilo semuanya kan. Ya jawab jujur, saya yang baru tahu As-Saffat ini.